Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gue udah jelaskan beberapa ya eh, hal apa aja ketika lo bertirakat, tirakat khususnya, dan kenapa harus ada jin yang memasuki atau menjadikan diri lo itu sebagai inang gitu ya. Nah, kita mulai lagi ya. Kenapa ketika lo bertirakat itu lo bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu, ataupun lo bisa merasakan ada sebuah energi lain atau jin-jin bentuknya begini atau segala macam? Karena begini, nih di alam semesta sebenarnya ada beberapa alam ya. Yang pertama adalah alam dunia, ya, alam dunia. Ada alam dunia. Nah, ini alam kita nih, alam kita ya, alam dunia. Nah, di balik alam dunia itu ada yang namanya malakut. Nah, alam malakut ini mutlak ya, mutlak alam-alam kegaiban. Sebenarnya sih ada lagi satu alam gaib yang enggak mutlak gitu ya. Cuma kita lanjut ke sini aja langsung. Nah, yang ketiga itu adalah gua nggak bisa sebut namanya alam apa. Cuma kita di sini kita tulis non material gitu aja ya, non material aja. Nah, alam malakut ini dihuni sama jin, malaikat gitu, sama iblis gitu. Dan manusia di sini di dunia ini dihuni sama tumbuhan gitu ya, manusia, hewan, dan yang lain-lain gitu. Nah, ketika manusia itu melakukan tirakat tertentu ya, nah bangsa jin itu bisa masuk ke alam dunia, bisa masuk ya. Kita nggak bisa masuk ke sini kalau dengan indra atau kekuatan fisik kita nggak bisa tuh ya, dengan indra penciuman apa segala macam, dengan kekuatan fisik apa namanya yang biasa normal, kita nggak bisa nih ngakses ke sini, nggak bisa. Jadi harus dengan tirakat, khususnya kayak macam ya tirakat apapun lah untuk masuk ke alam malakut itu sendiri gitu ya. Nah, untuk jin, malaikat, dan iblis itu bisa mengakses alam dunia dengan cara dia sendiri gitu ya. Tapi jin, jin dan iblis ini ya, khususnya jin lah ya, yang berdampingan dengan kita, nggak bisa masuk ke alam non material. Tapi kita bisa masuk ke alam non material, paham ya? Nah, ketika kita melakukan tirakat, nah ada jin yang datang, ada malaikat yang datang pasti ya, ada malaikat yang datang, ada jin yang datang. Nah, jin ini apa sih datang ketika kita melakukan tirakat tertentu, yaitu adalah memanfaatkan ya, memanfaatkan manusia untuk bisa masuk ke alam non material ya, karena kemampuan manusia itu melebihi batas kemampuan jin. Nah, jadi manusia itu sebenarnya bisa masuk ke alam non material asalkan sudah melewati alam malakut itu sendiri gitu loh, paham ya? Makanya ketika ada orang yang tirakat dan tubuhnya itu sudah dimanfaatkan oleh jin itu sendiri ya, makanya yang dihasilkan adalah semacam bisa lihat jin ya, bisa lihat makhluk gitu, bisa merasakan makhluk, bisa apa lagi ya, bisa ngobatin orang gitu loh ya, gitu.
Nah, ketika sudah masuk ke alam seperti ini, sudah masuk ke alam malakut, ya manusia akan bisa tuh, ya dengan sendirinya, dengan bantuan jin itu tadi, gitu ya, dengan bantuan jin itu tadi. Nah, ada juga manusia-manusia yang memang tirakatnya betul, tirakatnya benar, yang membantu itu adalah malaikat itu sendiri untuk tembus langsung ke non material, gitu ya. Yang nggak bisa masuk itu adalah jin, yang nggak bisa masuk langsung ke non material. Itu makanya jin itu cari wadah, yaitu manusia yang melakukan tirakat untuk bisa masuk ke non material itu tadi, gitu ya. Nah, efeknya ketika memang sudah dimasuki oleh jin di dalam tubuhnya, yaitu adalah itu tadi tuh bisa melihat, gitu kan, bisa dan yang lain-lain. Nah, di sini kita berada dalam fase apa ketika diri kita sudah dimasuki oleh jin tersebut, yaitu adalah pertempuran iman, ya. Iman manusia seseorang itu diuji nanti di situ, ya. Ya, apakah dia ketika sudah bisa menyembuhkan seseorang dan yang lain-lain itu akan sombong, ya, akan melakukan hal-hal yang nggak baik seperti santet, ya, kekebalan ataupun yang lain-lain, gitu ya. Nah, dampak buruknya itu ketika memang pertempuran keimanan ini memang dimenangkan oleh manusia tersebut, ya tembuslah ke sini, ke non material, tanpa ada ikut campur si jin itu tadi, ya, tanpa ada ikut campur si jin itu tadi. Bahkan si jin ini akan mengikuti kebaikan dari si manusia itu tadi, ya. Tapi ketika kita kalah, gitu ya, kita akan melakukan kesombongan, gitu. Kita akan melakukan keilmuan-keilmuan santet, kekebalan, ataupun pesugihan dan yang lain-lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita putus di tengah jalan? Paham nggak? Putus di tengah jalan itu dalam artian kita sudah masuk sini nih, cuma kita berada di fase jenuh, ya, fase jenuh. Nah, kita stop nih di sini, ya, stop. Jadi di antara alam malakut dan alam non material, apa yang akan terjadi? Nah, jin itu kan perlu makan, ya. Jin itu perlu makan. Nah, apa sih yang dimakan ketika kita tirakat, ya? Ya sebagian dari spirit itu tadi, kayak mantra-mantra, ya bacaan-bacaan, wiritan-wiritan khusus, wiritan-wiritan yang memang nggak murni, ya. Wiritan itu nggak murni dalam artian ada sesuatu yang diinginkan atau segala macam gitu, ya. Nah, kita stop nih ceritanya, kita tidak melanjutkan untuk masuk ke alam non material. Ya, kita bahas jin dan manusianya, ya. Kalau jin dengan malaikatnya sudah bisa langsung karena dibantu oleh malaikat itu sendiri, gitu. Nah, kita stop di sini. Apa yang akan dilakukan oleh jin itu tadi, ya? Apa yang akan timbul ketika kita stop di sini? Yang akan timbul adalah jin itu tidak bisa memakan wiritan-wiritan atau tirakat-tirakat, mantra-mantra yang kita baca, tapi dia itu memakan energi badan, ya, energi badan. Biasanya tempat inangnya dia untuk memakan energi di badan itu adalah di bagian perut manusia, ya, di bagian perut, ya. Makanya banyak orang-orang yang ahli-ahli tirakat dan tidak tirakat lagi, gitu, kebanyakan penyakitnya itu ada di area perut itu sendiri, gitu. Asam lambung lah, gitu, mah lah, dan yang lain-lain, gitu. Dan kalau dia tidak melanjutkan ini, gitu, padahal sudah merasakan sakit di area perut dan energinya itu sudah diserap dan yang lain-lain di area perut, yang akan dirasakan itu adalah nggak fokus nanti dia akan nggak fokus, akan tidak menjadi diri sendiri, badannya itu malah dikuasai
dikuasai oleh jin itu tadi dengan segala macam caranya gitu ya, dengan segala macam caranya. Nah itu tadi beda halnya ya dengan ketika orang melakukan tirakat yang memang dianjurkan oleh agama gitu. Nah yang datang itu yang membantu adalah malaikat itu sendiri gitu untuk masuk ke alam malakut ya, untuk mengerti soal gimana caranya menyembuhkan seseorang, membantu seseorang, terus menggunakan kekuasaan Allah yang lebih itu tadi gitu untuk masuk ke alam non material. Alam non material ini dalam artian alam yang memang sudah puncak dari tirakat-tirakat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri gitu ya, begitu. Nah mungkin dari sini mungkin ada sebagian yang mengerti, ada sebagian yang paham, ada sebagian yang pro, ada sebagian kontra juga. Nah tapi memang begitu adanya. Nah kalau di dalam penjelasan ini semua ada pertanyaan, kalau di dalam penjelasan ini ada kebingungan ataupun yang lain-lain, kalian bisa tulis di kolom komentar biar nanti saya bikin videonya untuk menjelaskan gitu ya. Nah mungkin untuk penjelasan kenapa jin itu bisa dan membutuhkan inang manusia untuk masuk ke alam non material ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ya karena memang spiritnya itu tidak mampu untuk masuk ke alam sini. Ketika mampu untuk masuk ke alam sini ya spiritnya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Itu secara nggak langsung seperti itulah. Nah mungkin untuk sekarang penjelasannya cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau memang ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan. Kalau memang masih pusing dengan penjelasan yang saya lakukan, nanti komen aja terus di kolom komentar untuk dipersingkat gitu. Terus atau ingin bertanya sesuatu tentang hal-hal lain gitu, tanyain aja gitu ya. Nah mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah ya saya mohon maaf, saya juga manusia. Kalau memang ini bermanfaat buat kalian ya dipakai saja, yang buruknya dibuang, yang baiknya diambil gitu. Saya Rian Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.